Sabda Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, di hari Jumat ini, renungan harian sabda hidup diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 27 sampai 32. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar sabda, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan dikau, cungkilah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada tubuhmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan dikau, penggallah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada dengan badanmu seutuhnya masuk neraka. Telah disabdakan juga, barang siapa menceraikan istrinya, harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzinah. Dan barang siapa kawin dengan wanita yang diceraikan, dia pun berbuat zina." Para sahabat yang terkasih, jaga mata, jaga pikiran, jaga hati. Nah, seorang bapak, dia menegur anak putrinya yang keluar rumah cuma memakai baju spaghetti atau baju yang tali satu saja dan kelihatan transparan. Sang putri awalnya itu, waduh, dia cemberut. Dalam hati dia berkata, bapak tidak ikut perkembangan zaman. Tetapi karena suara ini adalah suara sang bapak, kemudian sang putri kemudian merubah keputusannya. Dia keluar rumah, kemudian dia memakai baju yang sopan. Para sahabat yang terkasih, sang bapak tahu dunia begitu banyak mata memandang. Dari mata masuk pikiran dan kemudian masuk hati setiap orang. Karena itu hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa terjadi karena kita tidak menjaga. Dengan demikian, bagaimana kita perlu menjaga agar diri sendiri tidak jatuh ke dalam dosa dan orang lain juga tidak jatuh ke dalam dosa. Sang putri mungkin dia berpikir secara berbeda. Gue harus ikut perkembangan zaman. Gue harus update. Tetapi kemudian suara sang bapak itu sungguh-sungguh membawa sebuah perubahan. Dengan demikian dia sendiri tidak membawa dirinya kepada ketidaknyamanan dan orang lain tidak jatuh ke dalam dosa. Tentu para sahabat masih ingat kisah Hawa dan Adam. Bagaimana ular itu? Waduh, kamu lihat, kamu makan buah yang di tengah itu. Dan dari mata memandang, Hawa kemudian menghantar Adam juga jatuh ke dalam dosa. Hal terjadi dalam kehidupan ini karena mata memandang, masuk ke dalam pikiran dan hati kemudian berubah segalanya. Karena itu para sahabatku yang terkasih, penekanan Yesus dalam Injil pada hari ini bukan soal zinahnya saja, tetapi ketika seseorang memandang sesuatu, lalu dia inginkan sesuatu itu, maka kemudian dia jatuh ke dalam dosa. Mari kita semua dalam kehidupan kita di dunia ini, kita tidak perlu membawa orang jatuh ke dalam dosa. Kita perlu saling menjaga. Menjaga mata, menjaga pikiran, dan menjaga hati. Karena benar apa yang dikatakan di dalam surat
pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 6 ayat 19 sangat jelas. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Karena itu para sahabatku yang terkasih, mari kita saling menjaga supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa dan orang lain juga tidak jatuh ke dalam dosa. Dengan saling menjaga, kita memberi sebuah pengertian baru bahwa kehidupan di dunia ini kita diajak, kita dihantar menuju apa yang disebut dengan kekudusan. Kekudusan bukan soal seberapa banyak kita berdoa, tetapi juga mata kita, pikiran kita, dan hati kita. Karena itu sangat-sangat penting kita menjaga mata, menjaga pikiran, dan menjaga hati kita. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.